Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Habis pulang dari masjid guys, setengah satu nih. Buat konten. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa alhamna min ulama'i rasyihin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqu qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallah wa man ahsanu minallah sibghah wa nahnu lahu abidun. Oke, maknanya wallahu a'lam bil murad. Selamat siang, berjumpa kembali di channel Nasihat Koslet Mitra Nada Lawak. Guys, kali ini tapi saya sebelum melanjutkan, tombol subscribe dan loncengnya, share juga komen bantuannya agar channel ini berkembang, di subscribe ya guys. Biasa senyum-senyum, ketawa-ketawa pada belum makan nih. Biasa perut gemblung ini. Oke guys, kali ini saya akan membicarakan tentang kemarin saya ada neraka hawiyah, neraka jahim, neraka syakor, neraka ladho, neraka lazzatul ladho, neraka khotomah, neraka syair adalah keenam ya ini. Neraka syair. Nah ini neraka syair. Guys, neraka syair, orang mengatakan syairnya ada syair ahli syair, ahli puisi kali ya. Nah betul, ahli puisi ya, dikau gitulah. Orang ngerti, yang penting puisi lah gitu. Tapi syair juga bisa dikatakan syakarat, orang sakit sakaratul maut yang sakit. Ada syair, ada bun syair, yaitu siksa yang sangat menyakitkan. Nanti ini neraka syair itu adalah termasuk api yang disediakan bagi orang-orang yang neraka syair, api yang disediakan bagi orang-orang yang kafir tulen. Apa itu kafir tulen? Yaitu yang memerangi Rasulullah, yang dikatakan disebut kafir harbi. Kafir harbi itu yang memerangi Rasulullah, terutama ketika Rasulullah menyebarkan agama baru di zamannya, yaitu agama Islam, ditentang oleh Abu Jahal serta konco-konconya, pembesar Quraisy. Ini seperti Habib bin Malik tuh pernah berkonco dengan Abu Jahal, yaitu mempermalukan Nabi Muhammad yang permintaannya aneh-aneh, yaitu ketika kalau benar wahai Muhammad kamu adalah seorang nabi dan rasul, coba mereka memintanya yang tidak masuk akal, yaitu membelah bulan. Coba tunjukkan kami semuanya, orang-orang Quraisy, bulan itu bisakah menjadi dua, satu ditaruh di gunung ini, satu ditaruh di gunung ini? Kan gak masuk akal guys. Nabi sedih dipinta semacam itu, langsung dia pergi, yaitu sholat 2 rakaat. Kalau udah selesai 2 rakaat, datang malaikat Jibril, ya Rasulullah kamu jangan bersedih, tunjukkan kepada mereka, karena hujahmu, mujizatmu mereka tunjukkan, tapi mereka akankah beriman kepadamu? Mulut ketika ketemu ya iya aja, tapi di belakang apa? Setelah ditunjukkan, ketika Rasulullah berkumpul dengan orang-orang Quraisy yang pada penyembah berhala pada waktu itu, ya Nabi mengajarkan agama Islam. Lanjut terus, si Abu Bakar mengolok-ngolok,
Abu Jahal mengorok-ngorok serta konconya kepada Nabi. Muhammad kakak bisa semacam ini. Susah kan Muhammad. Yang namanya Nabi Allah, kalau memang udah toh dipasti akan jadikan Nabi, semuanya itu bisa terjadi. Oke, singkat cerita itu sudah selesai dan ditunjukkan kepada Abu Jahal sesudah benar dan bukti nyata di depan matanya. Cuman pada waktu melokok doang, karena merasa gengsi, dia itu pembesar Quraisy kan. Ketika ditunjukkan oleh Rasulullah bulan terbelah dua, apa yang terjadi? Apa mereka ngolok-ngoloknya? Muhammad benar-benar sihir ini Muhammad. Sihir apa yang kamu pakai gitu? Itu menganggap si tukang sihir, tukang tenun, segala macam tuduhan. Tapi Muhammad Nabi cuma tersenyum, udah biarin lah. Kalau memang tidak mau. Itu udah di depan mata. Kalau Allah udah seperti di dalam Al-Quran tadi, sibqatallah wa man asanu minallah sibqah. Orang udah dicelup dan dicetak takaran Allah, kehendak Allah, wa nahnu lahu ambidun. Kita ini seorang tukang ibadah, orang sadrah lil Islam, terbuka dadanya untuk Islam, maka mudah. Tetapi wa yaj'al rizqa 'alal ladzina la yaqilun, mereka dijadikan hati dan akal pikirnya tertutup. Walau di depan matanya si Abu Jahal udah jelas mengatakan sihir. Sekali lagi ketika Abu Jahal membuat parit-parit, ketika Nabi mau sholat di Ka'bah ibaratnya membuat parit lubang dia untuk mencelakai Nabi supaya nasib masuk ke jurang, ke sumur. Di jalannya Nabi biasa lewat. Maka si Abu Jahal membuat parit-parit untuk menjerumuskan Nabi. Apa yang terjadi? Kata Abu Jahal yang nunggu di luar, kok Muhammad gak keluar-luar? Muhammad keluar, Muhammad. Ini ada perlu saya, kata Abu Jahal. Ya Muhammad gak keluar, padahal malaikat Jibril udah datang. Muhammad jangan ke jalan yang biasa dilewati, sebab di situ udah ada parit, udah ada lubang. Musuhmu, musuh kafir harbimu ingin membunuhmu ibaratnya. Sampai lupa si Abu Jahal itu malah dia sendiri ngedeketin ke lubang sumur, kecebur ke dalam. Siapa yang menolongi? Tidak ada yang bisa menolongi. Abu Jahal, tolong. Temannya kan yang bisa. Pembesar Quraisy cuma melongo doang, ditonton sama orang banyak. Abu Jahal, tapi dengan tangan yang mulia Rasulullah, hanya dengan satu tangan aja langsung diangkat Abu Jahal itu dari lubang parit-parit itu, diangkat oleh Rasulullah. Apa bilang lagi? Sihir apa Muhammad? Udah mengatakan sihir di depan mata, walaupun dicongkil matanya. Kalau orang gak beriman tetap. Ya kalau Allah jadikan najis jiwanya, tidak akan pernah beriman, akalnya selalu mengedepankan emosi, gengsi. Itulah ini dikatakan kafir harbi. Kafir harbi adalah yang memerangi Rasulullah. Dan neraka syair ini akan ditempatkan semacam itu, kafir harbi, dan orang-orang yang suka menghardik anak yatim atau merampok anak yatim. Kekayaannya dirampas, dihinakan anak yatim, tidak diberi. Nah ini akan ditempatkan di neraka syair. Tuh. Termasuk juga ada neraka wel itu termasuk. Nah ini neraka wel itu kan syair itu, wel itu tambahan ulama. Jadi 8 neraka wel. Tambahan ulama, wel itu bisa dikatakan will orang barat berkata will itu kecelakaan atau kerusakan, bisa dikatakan. Kalau wong cupu wilih itu orang cupu. Kalau orang barat will. Kalau orang Arab berarti will, kerusakan, kecelakaan itu. Nah well itu, neraka well itu dikhususkan juga sama dengan orang-orang syair lah. Di neraka syair itu orang pedagang nih.
pedagang yang culas, biasanya pedagang yang culas yang suka mengurangi takaran timbangan biasa 1 kilo maka dikurangi, dia ngelak untung, ngambil lebih tapi dengan secara tidak jujur dan tidak amanah. Ini yang dinamakan akan kecelakaan, akan celaka orang-orang tempat neraka wail. Itu orang-orang yang suka berbohong dan mengurangi takaran yang sejujurnya, tidak jujur dan tidak benar, tidak amanah. Ini akan ditempatkan di neraka wail. Syair wail itu satu golongan juga itu. Nah, jahanamnya nanti saya ke belakang akan ceritakan lagi tentang jahanam. Nah, ini guys, jadi jangan sekali-kali jadi kita ini seorang muslim menganggap kalau orang memang tidak beriman, wayaj'ala rizqan alladziina la yaqilun, di dalam hatinya najis, sadrohul Islam itu tidak terbuka, maka orang itulah dikatakan kafir harbi, kafir musuh, akan ditempatkan di neraka syair atau neraka wail. Yang membelakangi, mendustai nabinya, ini di neraka syair tempatnya. Ada kafir harbi, ada juga kafir apa namanya tadi? Kafir dimi. Nah, kafir dimi ini wes ada orang Cina masuk ke Indonesia, ya bisa boleh dikatakan kafir harbi, bisa boleh dikatakan kafir dimi. Mana dipisahkan kafir dimi itu? Kafir dimi itu waktu zaman Nabi itu bila mana dia berkumpul-kumpul, komitmen, icikibung, bergaul sama orang-orang muslim, upetinya sama ngikutin semasa khalifah atau kepemimpinan muslim, mereka ikut terus bergabung, maka dilindungi oleh Rasulullah, tidak dimusuhi. Jangan sekali-kali kita memusuhi kafir dimi. Di Indonesia kafir dimi adalah kafir Cina yang memang tahulah tentang Islam dia. Ada juga yang sama sekali tidak tahu Islam. Nah, itu yang benar-benar membelakangi, itu kafir harbi. Kafir dimi itu yang mayoritas kan di Indonesia ini Islamnya banyak, maka bisa dikatakan kafir dimi. Kafir dimi adalah yang selalu mengikuti aturan-aturan apa yang dianjurkan orang Islam tuh dan mengikuti, maka dilindungi. Jangan dibilang-bilang kafir gue kepret loh. Orang kafir, kupar kafir kepada orang, darahnya halal. Janganlah, kita ini muslim, walaupun dia Cina, jangan dibilang kafir loh, kupar kafir gue kepret, mau ku kepret. Itu seperti ada kata kopat kapit jadi kodok. Kodok tahu, di rumah saja jadi kodok, akhirnya PPKM. Kopat kapit kodok. Udahlah, jangan begitu. Kita di Indonesia udah kebiasaan ya, galib umumnya udah kebiasaan orang ngikutin. Orang dibilang kafir, halal darahnya, ngikut kopar kafir. Udah, jangan kopar kafir, nanti gue kepret juga. Udah, jangan. Kafir itu digunakan hanya untuk orang-orang yang memusuhi Islam. Wajib kita lawan, wajib kita perangi. Nah, itu kalau kita musuh Islam. Tetapi ada juga kafir dimi, yaitu kafir yang selalu ditanggung oleh Rasulullah SAW pada waktu itu segi keamanannya. Jangan sekali-kali kita menyakiti atau memotong atau membunuhnya, karena kata Nabi, man ada dimian falaisa umati, barang siapa yang menyakiti kepada kafir dimi atau membunuh, man kotala, bisa mengkotala kafir dimi, membunuh dengan kafir dimi, maka termasuk bukan umat dan golonganku. Dan gak boleh katanya min rihil jannah, tidak boleh menyentuh dengan bau-baunya surga kalau orang yang suka menyakiti kafir dimi. Itu Nabi udah melindungi ke kafir dimi. Ya contohnya lah kalau di sini mah Ahok, nah itu kafir dimi. Ahok kan banyak ngertinya tentang agama Islam. Nah itu kafir dimi, jangan hardik mereka, karena Nabi aja udah melindungi kepada kafir semacam ini. Mereka yang ikut aturan yang
mayoritas di Indonesia Islam gitu. Itu kafir demi, kufar kafir kepret jadinya, kopat kafir kodok. Oleh guys, sampai keluar air nih. Ngomong mulu depan apa, sorry guys, ini hanya sekadar informasi tentang neraka syair. Yang jelas neraka syair itu untuk orang-orang yang mendustakan Nabi, kafir, benar-benar kafir musuh Allah yang merusak Islam. Dan ada juga kafir harbi, kafir dimi adalah kafir yang selalu icikibung berserta orang-orang Islam di lingkungan Islam. Itu kafir dimi. Maka wajib dilindungi oleh kita, diselamatkan. Karena mereka tidak merusak atau tidak menghalang-halangi orang Islam gitu. Itu guys. Owel itu tambahan tadi. Owel itu semacam tambahan. Neraka owel ada 7, yaitu neraka owel itu untuk buat orang-orang juga ya, termasuknya akan diterima di neraka syair juga bisa, karena celaka orang-orang neraka yang suka mengurang-urangi timbangan, membohongi, menipu orang dan sebagainya. Itu neraka wel bagiannya. Nah itu guys, neraka syair sama neraka wel. Besoknya saya akan terakhir, mungkin kapan saya akan buat konten lagi di neraka jahanam nih, terakhir 8 nya. Oke guys, ini info siang habis Jumat pulang membuat konten, dan ditolong ya supaya channel ini berkembang, subscribe and comment. Terima kasih guys, sampai jumpa kembali lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah kepret lo, kupar kapir